Tasdus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman semuslim rahimakumullah. Bagi kita semua sebagai hamba Allah, banyaklah suatu hal yang mana dalam kinerja kita, dalam muamalah kita, dalam bentuk ibadah kita, ini ada suatu tuntutan, suatu kewajiban pada diri yang mana meraih takwa yang hakiki. Sepatutnya kalau kita, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang khalifah atau manusia disuruh untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu wajiblah bagi kita sebagai hamba Allah yang selalu mengikuti akan apa yang menjadi seruan Allah dalam suatu wujud perintah. Inilah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat pencipta. Kalau kita sebagai makhluk yang dicipta, inilah yang dimaksud dalam artian ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah bila kamu mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri atau dalam keadaan muslim. Sesuai ayat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, atau dikata dengan sering disebut dengan begitu nilai yang tinggi diberikan kepada hamba-hamba Allah atau orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka di depan ayat tadi dipanggil dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kenapa di dalam kitab suci Al-Quran, dalam kalam Allah yang sering disebut adalah orang yang beriman? Wujud dari iman inilah seseorang akan mengerti akan Rabb atau Tuhannya. Seperti kalau kita sering berikrarkan kalimat la ilaha illallah, dalam pengikraran kita
Tiada Tuhan yang sepatutnya kita sembah atau kita taati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman semuslim, orang-orang yang benar bertakwa pada Allah, yaitu mereka yang takut terhadap apa saja yang telah diharamkan atas diri kalian semua. Ya, kalau kenapa Allah istilahnya memberikan yang diharapkan di atas diri kita semua, jadi larang-larang. Kalau kita benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, pasti kita mau meninggalkan apa yang menjadi larang-larangan Allah, bukan malah kita melaksanakan atas larangan Allah. Berarti ini bukti belum tandanya suatu orang yang benar-benar bertakwa. Dalam arti definisi takwa adalah orang atau hamba Allah yang mau melaksanakan suatu perintah dan menjauhi akan suatu larangan, mana yang halal dan mana yang haram. Ini jelas. Maka ditutuplah, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, wajiblah bagi kita sebagai hamba Allah selalu mendekatkan diri. Betapa banyak kesalahan, dosa yang telah kita lalui di dalam 11 bulan yang diberikan kebebasan oleh Allah. Maka Allah berikan, dianjurkan setiap hamba Allah yang benar-benar dia beragama Islam, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti hamba-hambaku sebelum kamu. Inilah Bapak Ibu bukti bahwa kalau kita memang beriman kepada Allah, pasti kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Maka apa saja yang telah diharamkan atas diri kamu atau kalian, maka tinggalkan. Jangan malah kita lakukan dan melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan atas dirimu. Jadi apa yang diperintah oleh Allah seperti bulan puasa di bulan Ramadan ini, ya kita disuruh sholat tarawih, kita laksanakan. Atau kita tilawatil Quran dalam tadarus, ya kita laksanakan. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita bersedekah. Ini anjuran-anjuran sangat yang mulia dalam pandangan Allah. Maka Allah memberikan di dalam satu bulan ini adalah suatu tarbiyah. Ya kalau tarbiyah ini kan bahasa pesantren ya, atau dalam pendidikan. Bagaimana nafsu kita kalau tidak dididik akan merajalela. Padahal betapa Allah memberikan kesempatan di 11 bulan itu, diberikan suatu kebebasan oleh Allah. Diajarkan sekarang di bulan Ramadan ini untuk melakukan kewajiban berpuasa. Dalam pengertian puasa, kalau secara umum, ya kita menahan daripada lapar dan minum. Tapi kalau kita masuk kepada hakikat puasa, adalah kita menjaga diri yang zahir dan diri yang batin dari hal-hal yang mana akan menjadikan kemaksiatan diri atau menjadikan timbulnya suatu dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan. Maka dengan adanya wujudnya puasa ini, Bu, ya, kita diajarkan oleh Allah agar kita supaya untuk merenggang
mendidik nafsu yang ada diri kita adalah nafsu yang selalu mengajak kita, keinginan kita kepada jalan-jalan, kemauan-kemauan, dorongan-dorongan yang sering melanggar akan aturan-aturan Allah. Buktinya di sini. Maka Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah atau kepada dengan sebenar-benar takwa. Jadi intinya takwa ini adalah kita benar takut, bukan hanya sekedar, tapi takwa ini ada rasa takut. Takut dengan apa? Murka Allah. Maka di dalam ayat tadi, jangan sampai kalau kita kembali kepada Allah dalam penentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, kita kembali dalam keadaan berpasrah diri mutlak. Mungkinkah Bapak Ibu dan kita semua sudah melihat atau mengintrospeksi diri di dalam perilaku kita, di dalam muamalah kita? Benarkah sudah taslim, sudah takdim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuntutan yang sangat diberikan kepada setiap hambanya adalah, tujuannya Allah memberikan puasa ini adalah untuk memberikan nilai yang plus, nilai yang sangat tinggi bagi hamba-hamba manusia. Contoh sebagai manusia atau hamba Allah, seseorang aja bila melakukan suatu hal, sedekah 1 biji aja, umpama ya, apa itu berupa kurma atau yang lain, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh barokah ini. Contoh kita aja bersedekah uang 1000 perak, ini dilipat gandakan mencapai 10, 70, 700. Bahkan kalau kita dengan ikhlas lahir dan batin, Allah berikan dengan segalanya. Kata Allah, ini adalah ada 3 makna di dalam bulan Ramadan. Siapa yang mau melakukannya dengan atas memenuhi perintah Allah? 1, bagi hamba Allah yang mau meminta ampun kepada Allah di bulan ini, pasti Allah ampuni. Seberapa dosa kita, sebesar gunung, seluas bumi, sebentang langit, kalau kita meminta ampun kepada Allah Zat yang Maha Pengampun, pasti diampuni. Karena di bulan ini ada 3 macam kriteria yang sangat berarti, yaitu 1, di dalam 1 sampai 10 hari adalah penuh dengan kemahfiratan atau mahfirah Allah. Di samping ada rahmat Allah, betapa diberikan kita semua karunia-Nya, nikmat-nikmat yang mana kita tidak bisa menghitungnya Bapak Ibu. Juga kita dijauhkan dijauhkan dari sulu api yang ada di dalam hati kita. Idaku inan. Ya kalau boleh, nar itu kan api, ya Pak. Jadi kalau kita memaknai, kalau bolehlah, itu berarti hati kita 1 bulan ini diajak nafsu kita redam agar hati kita ini menjadi nur, bukan jadi nar. Biasanya kan sering kita melakukan hal yang lepas kontrol, sering marah, kan menjadi sulu api. Maksudnya sulu api itu adalah nar yang ada di dalam diri kita, hati kita. Kita akan dijauhkan
dari hal-hal yang menjadikan mudarat diri kita, yang mana Allah telah memberikan bimbingan pendidikan kepada manusia, kepada hambanya. Ini contoh adalah bentuk wujud kasih sayang Allah. Tinggal manusianya mau mentaati atau tidak. Kalau memang dia beriman kepada Allah dan percaya akan hari akhir di pengadilan Allah, pasti dia melakukan dengan sekuat tenaga, la haula wala quwata illa billah. Minta pertolongan kepada Allah. Hanya Allah yang punya kekuatan. Tapi dengan segala upaya kita, dengan niatan hati azam yang kuat di diri kita untuk melakukan taat dalam arti ketakwaan, juga melakukan apa perintah seperti di dalam puasa ini. Itulah Bapak Ibu, bagaimana cara kita benar-benar menjadi seorang hamba Allah yang bisa meraih takwa yang hakiki. Hanya satu, kita jangan sampai melupakan, jangan mengabaikan dari segala apa yang diperintahkan Allah. Kalau kita ini benar-benar mentaati akan aturan Allah dan perintah Allah serta larangan Allah, Allah pasti akan memberikan tuntunan kepada rohani kita, karena benar hanya mutlak beribadah kepada Allah. Ada suatu diceritakan di dalam riwayat Tirmizi, adalah di suatu hadis ya. Di situ disebutkan dari Abi Umamah Sudayyid bin Ajalid Bahili. Jadi dari sahabat Umamah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Dalam fatwa Rasulullah, dia qala sami'tu Rasulullah yaktubu fi hujjatil wada. Jadi diterangkan di kala Rasulullah berkhutbah waktu haji wada. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasallu, dan berdiri sembahyanglah dalam 5 waktu sehari semalam. Karena ada wasallu masaku. Jadi jelas di situ wasumu syahraku wa addu zakat, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Yang kedua juga tunaikan zakat hartamu. Adalah ini penyampaiannya Rasulullah. Satu, kita harus bertakwa. Dalam arti bertakwa, kita takutlah engkau kepada Allah, lakukanlah sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan sholat itu. Identiknya agama Islam, orang Muslim adalah sholat 5 waktu. Siapapun orangnya yang kalau sudah masuk beragama Islam, mengikuti akan ajaran Rasulullah, ini harus tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, berarti dia merobohkan agamanya. Coba ayo, mungkin saudara-saudaraku yang di luar sana, yang mungkin sholatnya kadangkala bolong ya, kadangkala mengabaikan demi kepentingan diri sampai sholatnya ditinggalkan, karena itu hak mutlak perintah Allah. Ya, kalau ingin kita takwa ya kita ikuti atas perintah Allah. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, ya kita lakukan sholat 5 waktu.
Kalau kita suruh berpuasa di bulan Ramadan, ya puasa. Dan tunaikan zakat hartamu yang kita lakukan. Ini harus kita pikirkan Bapak Ibu. Kalau benar-benar kita mau meraih takwa yang hakiki. Jadi ada syarat-syarat mutlaknya. Seseorang yang beriman, kalau secara dohir dan batinnya hanya berpasrahkan kepada Allah. Dalam arti pasrah ini bukan kita seperti patung. Ini salah ini. Jadi kita yang diartikan dalam artian pasrah adalah kita selalu mengikuti apa yang menjadi anjuran perintah Allah dan apa yang untuk dijauhi jadi larangan Allah. Itu baru benar. Lah kalau kita hanya dah pasrah aja apa jadi ketentuan Allah tapi kita berdiam diri, ya ini salah. Ya. Maka itu amwalakum wa'ati'u amaro'akum tadkhulu jannata rabbakum, dan taatilah akan perintah Allah atas kamu, niscaya kamu akan masuk surga Tuhan kamu. Ini jadi yang punya Tuhan, yang punya surga siapa Bapak? Jadi Allah, karena Allah yang menciptakan berarti yang punya Allah. Neraka yang punya siapa? Yang menciptakan Allah. Ya Allah, ya Allah. Sedangkan kita sebagai hamba Allah yang punya siapa? Ya Allah. Makanya patutlah kalau Allah merintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan seandainya kepada manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Dengan cara ini kita, dengan alastu bi rabbikum, kita pernah berikrar di alam uluhiyah, alam Allah. Ya kalau kita sadar lebih dalam bahwa Allah yang segalanya, baru kita diwujudkan di dunia dengan segala dipenuhi akan kebutuhan kita. Tidak ada satupun kita yang disia-siakan atas Allah yang mencukupi akan kebutuhan kita. Kenapa kita lari? Kenapa kita ingkar kepada Allah? Ayo kita sama sadari di dalam diri kita, karena di dalam diri kita ada nafsu yang mengajak diri kita selalu jauh dari Allah. Dia tidak paham kepada dirinya, tidak selalu mengintrospeksi akan dirinya, tidak selalu mengevaluasi dirinya. Dia memikirkan yang di luar. Tidakkah nafsu itu adalah sebagai tunggangan iblis, setan? Lawan kita sudah jelas di diri kita sendiri, bukan yang di luar. Kalau kita sudah bisa meredam, mendidik nafsu kita, apalagi yang di bulan Ramadan ini adalah latihan riyadhah. Kalau orang tasawuf itu caranya berkolwat di bulan puasa, ini namanya riyadhah. Bagaimana latihan kita untuk mendidik nafsu kita? Kita mujahadah dengan sungguh-sungguh, kita uzlahkan diri kita, kita kolwatkan diri kita agar kita mencapai kepada kewusulan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akhirnya Allah, bila engkau benar bertakwa kepadaku, bila engkau benar-benar mengabahkan diri kepadaku, maka kata yang akhir, dan mentaati akan perintahku, niscaya kamu akan masuk surgaku, kata Allah. Berarti surga Allah. Jadi amalia kita ini hanya sebagai kanugrahan Allah, karunia Allah yang diberikan kita, wujudnya dengan rasa kasih sayang Allah kepada kita. Inilah Bapak Ibu. Maka kita harus tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah.
agar kita menemukan kebahagiaan yang hakiki, meraih takwa yang hakiki di dalam muamalah kita dengan ikhlas lahir dan batin, dengan sesuai mengikuti apa yang telah disampaikan di dalam fatwa Rasulullah. Ayo kita selalu berdirikan aqimus sholat, berdiri untuk menegakkan sholat. Barang siapa yang tidak melakukan sholat, berarti dia telah merobohkan agamanya. Dan juga lakukan puasa di bulan Ramadan, tunaikan akan zakat harta, dan taatilah perintah ini atas kamu, niscaya kamu akan masuk surgaku. Ini bagi orang-orang yang tadi disebut oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang atau hamba-hambaku yang benar beriman, bertakwa kepadaku, yang dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya takwa kepadaku, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu, mana yang bisa kita sampaikan atau kita untuk sinau ngaji bareng-bareng ini. Ayo kita kaji, kita renungi, kita tafakuri dalam kehidupan ini. Berapa lama hidup kita ini, berapa lama, berapa tahun, kalau kita tidak memberikan suatu ada kinerja kita untuk bekal kita kepada akhirat, apa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kalau orang yang telah melanggar apa menjadi aturan hukum-hukum Allah, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Siapapun yang mengikuti akan aturan-aturan hukum Allah, dia pun akan mendapatkan balasannya. Tidak berbeda dengan hukum dunia. Siapapun yang telah membuat kriminalitas di dalam pemerintahan, dia kena jerat hukum. Ya. Bagi siapa yang tidak melakukan kriminalitas, dia tidak akan terjerat hukum. Jadi hukum dunia, hukum pemerintahan, hukum manusia, jadikan wacana itu sebagai bahan atau untuk pengkajian diri. Bila mana kita kembali ke hadirat Allah, pasti ada pengadilan, ada istilahnya, disitulah akan disoal segala perbuatan amalia kita secara lahir dan batin. Tapi insya Allah kalau kita benar-benar takwa kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka di situ wujud kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah. Insya Allah siapapun di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, insya Allah masih mendapatkan suatu syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ada kurang lebihnya Bapak Ibu pertemuan saat ini, mudah-mudahan selalu kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran, ketawakalan untuk menjalankan kita yang diperintahkan sholat lima waktu. Mudah-mudahan Allah selalu mengistiqomahkan, selalu kita di dalam bulan puasa diberikan kekuatan semuanya, dan kita bila ada harta benda, kita bukan jadi orang yang bakil, bukan yang kikir, tapi kita keluarkan sesuai dengan apa perintah Allah, dan selalu apa yang diperintah Allah, ayo kita sama taati. Apa yang dijadikan suatu larangan Allah, maka kita tinggalkan. Dengan demikian mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur